Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Fikri Hoiri dengan NIM 22503890 GE 10002. Saya berasal dari Prodi Pembangunan Wilayah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tinjauan keruangan persebaran Indomaret di sekitar kawasan Bogung. Bisa dimulai dengan latar belakang. Jadi, Indomaret adalah sebuah usaha waralaba minimarket yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Biasanya, Indomaret memiliki luas toko kurang dari 200 meter kuadrat. Biasanya, Indomaret menawarkan promosi setiap minggunya. Biasanya di weekend seperti Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hal inilah yang membuat Indomaret memiliki daya tarik tertentu, khususnya bagi mahasiswa. Hal ini juga yang membedakan Indomaret dengan warung-warung konvensional. Selain itu, fasilitas yang disediakan oleh Indomaret untuk konsumen yang berbelanja juga sudah sangat-sangat optimal, seperti disediakannya keranjang belanja, ruangan yang dilengkapi dengan AC, dan juga adanya kasir sehingga konsumen hanya tinggal memilih barang yang diperlukannya, kemudian membayar kasir. Dan Pogung adalah sebuah kawasan di utara Universitas Gadjah Mada. Kawasan ini dipenuhi oleh kos-kosan. Mengapa? Karena tadi lokasi Pogung yang cukup strategis karena dekat dengan universitas membuat penduduk di sini berbondong-bondong membangun kos-kosan. Hal inilah yang membuat Pogung sangat padat oleh mahasiswa. Hal ini juga yang mendorong pembangunan Indomaret di kawasan ini. Karena di kawasan ini, khususnya di pusatnya, tidak ada Indomaret. Indomaret hanya ada di sekeliling kawasan Pogung. Baik, lanjut dengan tujuan penelitian. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi yang strategis untuk pembangunan Indomaret sekitar kawasan Bogung, khususnya di pusatnya tadi. Sehingga harapannya, lokasi yang dipilih dapat membuat pembangunan Indomaret sekitar kawasan Bogung ini dapat menarik banyak pelanggan sehingga menghasilkan banyak keuntungan. Baik, batasan penelitian ini adalah penelitian ini hanya terbatas pada kawasan sekitar Bogung, Jalan Selokan Mataram, Jalan Jembatan Baru UGM, Jalan Kaliurang kilometer 4,5 sampai 5,5, Jalan Handega Marta, Jalan Cinta Marta, dan Jalan Mejawi. Baik, dilanjut dengan pembahasan. Jadi, lokasi adalah tempat suatu usaha beroperasi. Lokasi merupakan fungsi yang strategis karena pemilihan lokasi yang tepat dapat mencapai tujuan bisnis dan lokasi yang strategis dapat menarik banyak konsumen sehingga dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan. Lokasi usaha yang strategis adalah lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen dan dapat mengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk. Lokasi yang strategis merupakan bagian yang sangat penting dalam usaha, karena lokasi strategis dapat berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Memilih lokasi adalah salah satu langkah awal dalam berbisnis. Penulisan pemilihan lokasi biasanya berdasarkan segmen pasar atau target pembeli. Ukuran untuk bisnis adalah segmen pasar atau target pembeli, seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, dan lain-lain. Segmen ini membuat perencanaan bisnis lebih matang, sehingga pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Minimarket sendiri merupakan jenis usaha retail modern yang paling sering memperbanyak jumlah gerai dan menerapkan sistem franchise dalam memperbanyak jumlah gerai mereka. Tujuannya adalah untuk memperbesar skala usaha, sehingga dapat bersaing dengan skala usaha supermarket atau hipermarket, yang pada akhirnya dapat memperkuat posisi tawar-menawar mereka ke pemasok. Minimarket dibedakan menjadi dua jenis, yaitu minimarket waralaba dan minimarket mandiri. Dasar hukum utama dan terkini bagi usaha toko retail modern adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan, dan toko modern, yang secara operasionalnya diatur dalam Permendag Nomor 53 Tahun 2008 tentang pedoman, penataan, dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan, dan toko modern. Untuk memudahkan analisis, saya juga membuat peta persamaan Indomaret di lokasi sekitar penelitian. Bisa dilihat bahwa di sini ada Indomaret RRU Monjali, ada Indomaret Monjali Selatan, Indomaret Tandega Timur, Indomaret Hybrid Monjali, Indomaret Jakal Barek, Indomaret Kaliurang 2, dan Indomaret Bus Tandega Marta. Dan area yang warna kuning ini adalah area Sekolah Pasca Sarjana UGM
Dan area yang berwarna ungu ini adalah area Fakultas Teknik UGM. Baik, lanjut. Berdasarkan peta persebaran Indomaret sekitar kawasan Bobung, sebenarnya tidak ditemukan satu poin Indomaret yang persis terletak di sekitar pusat kawasan Bobung. Di sekeliling kawasan Pogung ditemukan setidaknya 7 lokasi Indomaret yang tadi saya sebutkan. Di antaranya Indomaret Pandega Timur, Indomaret Jakal Barek, Indomaret Kariulang 2, Indomaret Bus Pandega Marta, Indomaret Hybrid Monjali, Indomaret Monjali Selatan, dan Indomaret RRU Monjali. Dari peta tadi dapat terlihat lokasi Indomaret terdekat, yaitu Indomaret Pandega Timur dan Indomaret Jakal Barek, yang lokasinya kurang dari 1 km dari kawasan Pogung. Kedua Indomaret tersebut letaknya cukup strategis jika diukur dari jarak kawasan Pogung, karena terletak di bagian ujung barat dan ujung tenggara kawasan Pogung, tepatnya di sekitar Jalan Kaliurang dan Jalan Tirta Matra. Namun, kedua Indomaret ini cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki, khususnya untuk warga Pogung Baru dan Pogung Dalangan, karena memerlukan waktu hampir 10 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, pembangunan Indomaret yang berpusat di kawasan Pogung akan sangat strategis dan sangat bersaing dengan kedua Indomaret tersebut. Untuk menentukan lokasi pembangunan Indomaret di pusat kawasan Pogung, perlu dilakukan analisis lokasi yang tepat. Tentunya untuk menentukan lokasi yang strategis, sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Analisis keruangan ini menggunakan analisis keruangan level 1, level 2, dan level 3. Penentuan jarak absolut menggunakan Masjid Pogung Dalangan sebagai pusat titik tengah acuan. Bisa dilihat, ini adalah tabel analisis keruangan level 1. Mulai dari Indomaret Pandega Timur dengan lokasi absolut sekitar 7,7 lintang selatan dan 110 derajat bujur timur, dengan lokasi relatif Indomaret Pandega Timur terletak di perempatan Jalan Menjali dan Jalan Tirta Marta. Situasinya lumayan ramai dan arah hadapnya ke bagian barat, jarak absolutnya 750 meter, dan jarak relatifnya 9 menit dengan berjalan kaki. Interaksi yang terjadi, Indomaret Pandega Timur menyasar pelanggan yang melintasi Jalan Tirta Marta dan Jalan Menjali, karena berada di ujung perempatan antara Jalan Pandega Marta dan Jalan Menjali. Lanjut, kemudian ada Indomaret Jakal Barek, yang lokasi absolutnya kurang lebih sama dengan Indomaret Pandega Timur tadi. Dan lokasi relatifnya, Indomaret Jakal Barek ini terletak di seberang Gang Kinanti dan di sekitar pertokoan. Situasinya lumayan ramai, arah hadapnya ke barat juga, jarak absolutnya 950 meter, dan bisa ditempuh dengan 12 menit berjalan kaki. Untuk jarak relatifnya, interaksinya, Indomaret Jakal Barek ini menyasar pelanggan yang melintasi Jalan Kaliurang kilometer 4,5 sampai 5,5 yang sedang berhenti di lampu merah atau terkena macet. Indomaret ini juga menyasar penghuni asrama Kinanti karena lokasinya tepat berada di seberang Gang Kinanti. Kemudian yang ketiga ada Indomaret Kaliurang. Dengan lokasi absolut yang kurang lebih sama dan lokasi relatifnya, Indomaret Kaliurang 2 ini terletak di barat Jalan Kaliurang dan berada di dekat pom bensin. Situasinya lumayan ramai, arah hadapnya ke timur. Jarak absolutnya 1,2 km dan jarak relatifnya 14 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki. Kemudian, Indomaret Kaliurang 2 ini menyasar konsumen yang melintasi Jalan Kaliurang menuju Ring Road Utara. Target konsumennya adalah yang sedang berhenti untuk beristirahat atau terkena macet di jalan raya. Kemudian yang keempat ada Indomaret Bus Pandega Marta, yang lokasi relatifnya Indomaret Bus Pandega Marta ini terletak di pertigaan antara Jalan Kaliurang, Ring Road Utara, dan Jalan Pandega Marta. Dengan kondisi yang cukup ramai dan arah hadap ke utara, jarak absolutnya 1,9 km dan jarak relatifnya 21 menit jika ditempuh dengan jalan kaki. Indomaret Bus Pandega Marta ini lokasinya sangat strategis karena berada di depan Jalan Pandega Marta, menyasar konsumen yang melintasi Jalan Kaliurang, Jalan Ring Road Utara, dan Jalan Pandega Marta. Indomaret ini lebih besar dan terdapat kafe di dalamnya. Karena tadi, ini adalah Indomaret Bus. Kemudian lanjut ke Indomaret Hybrid Monjali dengan lokasi relatifnya. Indomaret Hybrid Monjali ini berada di sebelah barat Jalan Monjali, terletak di antara pom bensin dan area penjual makanan. Kondisinya ramai dan arah hadapnya ke timur. Jarak absolutnya sekitar 1,3 km dan jarak relatifnya adalah 15 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki. Indomaret Hybrid Monjali ini menyasar pelanggan yang ingin beristirahat dan bersantai di sepanjang jalan Monjali, karena terdapat kursi dan meja seperti kafe, namun tidak
tidak sekomplit Indomaret Bus tadi. Kemudian lanjut Indomaret Menjadi Selatan yang lokasi relatifnya terletak di sebelah barat Jalan Monjali, terletak di sebelah Gang Intan, dan berada di jajaran toko-toko. Kondisinya lumayan ramai, arah hadapnya ke timur. Jarak absolutnya 1,1 kilo, dan jarak relatifnya 13 menit jika ditempuh dengan jalan kaki. Indomaret Menjali Selatan ini mengarah pelanggan di sepanjang jalan Menjali yang mengalami kemacetan juga, dan di sekitar kawasan itu sering macet karena kalau di sekitar kawasan itu ketika sore hari sering macet. Indomaret ini juga menyasar pemukiman di belakangnya, khususnya warga. Lanjut ke terakhir di Indomaret RRU Monjali atau Indomaret Ring Road Utara Monjali, yang lokasi relatifnya berada di Jalan Ring Road Utara di area pertokoan, dan kemudian kondisinya ramai, arah hadapnya ke utara. Jarak absolutnya sekitar 1,4 km dan jarak relatifnya 17 menit jika ditempuh dengan jalan kaki. Indomaret RRU Monjali ini menyasar pelanggan di sepanjang Jalan Monjali sampai Jalan Road Utara. Lokasi ini sangat ramai, dilalui oleh kendaraan setiap harinya. Lanjut, tabel analisis keruangan level 2. Di mana ada density? Density-nya, Pogung adalah sebuah dusun yang terletak di utara UGM. Lokasi ini membuat Pogung dipenuhi oleh kos-kosan. Penduduk di wilayah Pogung dipenuhi oleh perantau, khususnya mahasiswa UGM. Kepadatan penduduk di Pogung ini cukup padat karena faktor-faktor yang tadi disebutkan. Kemudian lanjut ke dispersi, persebaran Indomaret di sekitar kawasan Pogung ini cukup menyebar di ujung-ujung batas wilayah. Indomaret menyebar di jalan nasional seperti Jalan Kaliurang dan Jalan Monjali. Di kawasan pemukiman tidak ditemukan Indomaret atau minimarket lainnya. Kemudian konsentrasi kos-kosan di sekitar kawasan Pogung ini tersebar di wilayah Pogung Kidul, Pogung Baru, dan Pogung Dalangan. Pembangunan kos-kosan terkonsentrasi pada wilayah tersebut karena wilayah tersebut adalah wilayah yang paling dekat dengan Sekolah Pasca Sarjana UGM dan Fakultas Teknik UGM. Lanjut ke polanya, pola keruangannya. Pola keruangan kos-kosan di sekitar Pogung ini padat di kawasan tertentu saja, tidak tersebar merata, sehingga ada wilayah yang sangat padat penduduk seperti Pogung Baru dan Pogung Kidul dan Pogung Dalangan. Ada juga wilayah yang lumayan tidak terlalu padat seperti Pogung Lor. Kemudian untuk region, Pogung terbagi atas Pogung Kidul, Pogung Dalangan, Pogung Baru, dan Pogung Lor. Pogung dilewati oleh jalan nasional seperti Jalan Jambatan Baru UGM, Jalan Menjali, Jalan Kaliurang, dan Madega Marta, Jalan Tirta Marta, dan jalan lokal seperti Jalan Teknika Utara dan Teknika Selatan. Lanjut ke tabel analisis ruangan level 3. Mulai dari Indomaret Pandega Timur. Persepsi, Indomaret Pandega Timur lumayan ramai karena tidak ada penjaga parkir. Selain itu, terdapat outlet penjual makanan di sekelilingnya. Bangunannya cukup luas, namun menyimpan parkir mobil. Kemudian outlet penjual makanan ini juga bisa mendatangkan konsumen, misalnya ketika melihat promo. Untuk kognisinya, Indomaret ini menyasar penduduk Pogung Dalangan, Pogung Lor, dan Pogung Kidul yang jaraknya cukup dekat dibandingkan harus ke Indomaret Jakal Barat. Pemilihan lokasi di pertigaan membuat Indomaret ini sering lewati banyak pengendara. Lokasi jalan di sekitarnya juga selalu ramai sehingga banyak pengunjung yang datang. Lanjut, Indomaret Jakal Barat. Persepsi. Indomaret Jakal Barat ini ramai karena lokasinya yang berada di Jalan Kaliurang dan berada di area pertokoan seperti toko oleh-oleh bakpia. Indomaret ini menjadikan parkir mobil yang bisa diisi 1-2 mobil, namun ada penjaga parkir. Kognisinya, Indomaret Jakal Barat ini menyasar konsumen dari Pogung Baru dan Pogung Kidul, dan juga khususnya penghuni asrama Kinanti. Indomaret ini juga menyasar pelanggan yang mengalami kemacetan atau menunggu lampu merah. Keberadaan parkir mobil menjadi nilai tambah untuk Indomaret ini. Pemilihan lokasinya di Jalan Kaliurang tentunya sangat tepat, karena jalan ini selalu ramai dilewati banyak orang. Pemilihan lokasi di dekat lampu merah juga mengundang perhatian pengendara yang sedang menunggu lampu merah atau sekedar ingin beristirahat. Kemudian lanjut Indomaret Kaliurang 2. Indomaret Kaliurang 2 ini lumayan ramai karena berada di Jalan Kaliurang yang selalu ramai. Namun, Indomaret ini lebih sepi dibandingkan Indomaret Jakal Barat tadi. Karena bangunannya yang cukup kecil dan parkir yang terbatas, juga terdapat penjaga parkir. Indomaret ini juga menyasar pelanggan yang melintasi Jalan Kaliurang ke arah utara. Indomaret ini tidak cukup luas, namun terdapat penjaga parkir. Tidak terdapat outlet makanan sehingga kurang cocok untuk singgah dengan waktu yang lama. Pemilihan lokasi Jalan Kaliurang
dan tidak terlalu dekat dengan Indomaret Jakarta Barat ini, dan Indomaret Plus Pandega Marta ini sudah tepat. Hanya saja, lahan yang dipilih untuk bangunannya kurang luas. Lanjut ke Indomaret Plus Pandega Marta. Persepsinya, Indomaret plus Pandega Marta ini, mohon maaf, ada kesalahan tulisan. Indomaret plus Pandega Marta ini ramai karena merupakan Indomaret terlengkap di sekitar kawasan Pogung. Indomaret ini di dalamnya terdapat poin kopi seperti kafe kecil di dalamnya. Bangunannya paling luas dibandingkan Indomaret yang keenam yang lainnya. Lahan parkir yang disediakan juga sangat mendukung. Namun terdapat penjaga parkir. Indomaret ini tidak hanya menyasar konsumen yang ingin berbelanja, namun juga menyasar konsumen yang ingin bersantai dan singgah cukup lama. Pemilihan lokasinya sangat strategis karena berada di Jalan Pandega Marta yang menghubungkan Jalan Monjali dan Jalan Ring Road Utara. Lokasinya berada di ujung pertigaan sehingga sangat mudah diakses. Kemudian yang kelima ada Indomaret Hybrid Monjali. Indomaret Hybrid Monjali ramai karena juga berbeda dengan Indomaret lainnya. Indomaret ini memiliki kursi dan meja untuk para pengunjung bersantai. Terdapat juga makanan cepat saji, namun tidak selengkap Indomaret Plus. Namun terdapat penjaga parkir. Indomaret ini menyasar pengunjung yang datang tidak sendirian. Indomaret ini memiliki meja dan kursi untuk pengunjung bersantap dan berbincang. Pemilihan lokasinya cukup strategis karena tidak jauh dari lampu merah perempatan Monjali. Indomaret ini terletak di dekat pom bensin. Lokasi bangunan yang dipilih juga luas sehingga menghasilkan parkiran yang juga cukup leluasa. Yang keenam ada Indomaret Monjali Selatan. Indomaret Monjali Selatan ini lumayan padat ketika pengunjungnya ramai, karena bangunannya yang sempit. Lahan parkir yang diberikan sangat kecil dan sangat tidak ideal untuk parkir mobil. Indomaret ini lumayan ramai karena di belakangnya langsung pemukiman warga. Terdapat penjaga parkir. Indomaret ini terasa kurang nyaman jika dikunjungi ketika penuh karena faktor-faktor tersebut. Kemudian lanjut, Indomaret ini lebih menyasar penduduk di belakangnya dibandingkan pengendara yang melintas, karena tadi lahan parkir yang terbatas. Lanjut, untuk pemilihan lokasinya cukup tepat di sebelah gang dan berada di Jalan Monjali, membuat Indomaret ini lumayan ramai, namun pemilihan lahannya yang salah karena sangat sempit dan sangat terbatas untuk parkir. Lanjut, yang terakhir ada Indomaret RRU Monjali. Indomaret RRU Monjali ini ramai karena berada di jalan nasional yang tidak hanya dilewati motor dan mobil saja, melainkan juga truk dan bus. Oleh karena itu, lahan parkir yang diberikan paling luas dibandingkan ke-6 Indomaret yang disebutkan tadi. Terdapat penjaga parkir. Indomaret ini menyasar pengunjung yang melewati jalan nasional. Indomaret ini tidak hanya menyasar pengendara motor dan mobil, namun juga penumpang bus, karena di seberangnya terdapat parkiran bus. Pemilihan lokasi yang sangat tepat karena berada di jalan yang selalu ramai dan berseberangan langsung dengan parkiran bus. Pemilihan lahan yang sangat besar juga sangat sesuai, sehingga konsumen akan sangat terfasilitasi dengan lahan parkir yang tersedia. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tidak ada Indomaret yang tepat berada di pusat kawasan Pogung. Rata-rata Indomaret berada di jalan utama yang jika diukur jaraknya dari kawasan Pogung lebih dari 500 meter. Pembangunan Indomaret di dalam kawasan Pogung, khususnya di sekitar Asrama Kinanti, Pogung Baru, dan Pogung Kidul, yang padat akan kos-kosan mahasiswanya, akan sangat berkembang. Berdasarkan hasil analisis, Indomaret yang ramai adalah Indomaret yang memiliki lahan parkir yang cukup luas, tidak ada penjaga parkir, dan terdapat meja kursi untuk berbincang dan bersantap, seperti Indomaret Hybrid atau Indomaret Plus. Indomaret juga harus dibangun di lokasi yang strategis dan mudah diakses kendaraan, misalnya berada di pertigaan atau perempatan. Selain itu, keberadaan outlet-outlet penjual makanan di sekitar lahan parkir Indomaret tersebut juga memberikan pengaruh terhadap daya beli pengunjung. Misalnya, ketika seseorang pengunjung yang hanya berniat membeli makanan di sekitar lahan parkir, namun melihat adanya promosi suatu barang yang ditawarkan, maka pengunjung tersebut secara tidak sengaja akan berbelanja. Penyewaan outlet-outlet di sekitar Indomaret juga memberikan pemasukan tambahan bagi pemilik Indomaret tersebut. Baik, untuk saran lokasi. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan satu titik strategis untuk membangun Indomaret di dalam kawasan Pogung. Bisa dilihat, lokasi ini adalah bekas toko dan kos Kinanti yang berada di Jalan Pogung Raya, Pogung Kidul, Sen 2 di Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kode pos 55284. Tepatnya di sekitar 7 derajat lintang selatan dan 110 derajat bujur timur.
Lokasi itu sangat strategis karena berada di perempatan yang menghubungkan Pogung Kidul, Pogung Baru, jalan ke Fakultas Teknik UGM, dan Asrama Kinanti. Jalan ini merupakan jalan menghubung yang selalu ramai dilalui oleh mahasiswa. Loka- Lokasi ini juga berada di wilayah kos-kosan yang sangat padat. Akses jalannya juga bisa dilalui oleh truk mengangkut barang. Jarak ke jalan jembatan baru UGM hanya sekitar 100 meter. Jarak ke asrama Kinanti hanya sekitar 200 meter. Dekat dengan area kos-kosan, lingkungan yang aman karena selalu di portal setiap malam, Indomaret Hybrid atau mungkin Indomaret Plus sangat disarankan untuk dibangun di area ini. Karena pastinya akan banyak mahasiswa yang akan mengisi waktu makan siangnya di sana. Keberadaan Indomaret di titik ini mungkin dapat mengancam Indomaret Jakalbaret, karena Indomaret Jakalbaret berada di seberang Gang Kinanti, yang membuat kebanyakan mahasiswa tentunya akan kesulitan ketika harus menyeberang jalan Kaliurang yang selalu macet. Indomaret Jakalbaret juga terlalu kecil dan lahan parkir yang diberikan minimal. Disarankan untuk membuat lahan parkir yang cukup besar dan larangan adanya penjaga parkir, sehingga membuat daya tarik Indomaret yang akan dibangun ini lebih kuat untuk mahasiswa yang hanya ingin berkunjung untuk jajan saja. Kemudian saya lampirkan tabel hasil survei pengamatan langsung ke lapangan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.